Oke, video kedua ini kita masih membahas topik bagaimana kita mendesain ya sebuah sistem kontrol. Nah, sebuah sistem kontrol ini dapat kita desain ya kalau kita bisa menggambarkan. Sebetulnya kita bisa merancang gitu kan. Apa aja yang kita butuhkan untuk mengontrol gitu kan. Sebelum-sebelumnya kita sudah membahas mengenai istilah-istilah. Nah, kali ini kita akan mencoba membahas komponen yang diperlukan dalam sistem kontrol ini ya. Jadi komponen dalam sistem kontrol. Nah, secara umum komponen tersebut dapat kita jelaskan atau kita gambarkan dalam bentuk yang namanya blok diagram. Atau diagram blok ya. Diagram blok. Ya, diagram blok yang lebih benar ya. Kalau bahasa Inggris blok diagram memang. Diagram blok, diagram yang berbentuk blok. Nah, diagram blok ini seperti apa? Nah, diagram blok ini biasanya dia akan menggambarkan komponen-komponen dan sinyal-sinyal. Oke, yang terlihat yang terlibat dalam kontrol. Nanti kita akan melihat ya, akan ada beberapa istilah-istilah baru dan istilah yang kemarin kita pelajari juga masih akan muncul. Oke, secara umum blok desain dari sistem kontrol kita adalah seperti ini. Ini kita punya set point ya. Masih ingat set point adalah nilai dari variabel terkontrol, controlled variable yang kita inginkan. Jadi tujuan dari kontrol kita adalah untuk membuat si variabel terkontrol ya, controlled variable itu agar mencapai nilai set point secepat mungkin ya dan seakurat mungkin. Itu tujuan kontrol kita kan. Nah, ini set point masuk. Kemudian di sini ada yang namanya controller. Ya. Dari controller kita akan masuk ke elemen kontrol. Ya. Dari elemen kontrol kita masuk ke prosesnya. Kemudian, nah dari sini, ini ada suatu arah yang mundur ya, feedback. Nah di sini adalah sensor. Oke. So, apa aja ini semua? Set point kita sudah belajar. Nah, ini adalah apa yang ada di sini. Yang di sini adalah controlled variable ya. Artinya dari proses ini kita mencuplik nilai controlled variable dengan menggunakan sensor. Tentu kita semua sudah familiar dengan kata-kata sensor, betul? Sensor adalah alat yang digunakan untuk membaca besaran fisis ya. Dan dia akan mengkonversinya ke dalam bentuk lain yang bisa dibaca. Biasanya listrik. Kemudian di sini ada set point dan control variable. Di sini plus, di sini negatif. Maka di sini adalah apa? Set point kurang control variable adalah error. Ya. Artinya ada 4 istilah yang sudah kita familiar di video sebelumnya. Nah, ada istilah lain yang belum kita belum kita pernah ketemu di video sebelumnya adalah sensor, elemen kontrol, dan controller. Oke. Nah, di sensor ini ya, ini kan untuk baca ya, seperti tadi baca kontrol variabel.
Nah, elemen kontrol ini, ya, elemen kontrol ini nama lainnya sering kita sebut sebagai aktuator. Sering kita sebut sebagai aktuator. Nah, dia yang akan tugasnya adalah mengubah kontrol variabel. Kemudian controller ini menghasilkan sinyal kontrol untuk sinyal kontrol, jelek tulisan saya. Sinyal kontrol untuk mengubah atau memanipulasi aktuator gitu ya. Contoh aktuator apa? Kipas. Ya, motor kan berarti. Artinya kalau dikontrol, apa yang dikontrol? Biar mungkin kecepatannya gitu kan. Kecepatan motornya ditambah, dikurang kalau misalnya kita membuat kipas gitu ya. Nah, ini controller. Sensor, elemen kontrol, controller. Nah, oh ya, yang saya belum lagi. Nah, di sini itu ini apa? Ini adalah sinyal kontrol ya. Dikeluarkan oleh controller. Dikeluarkan sinyal controller mengeluarkan sinyal kontrol untuk mengendalikan elemen kontrol sehingga dia bisa mengubah kontrol variabel. Perubahannya akan dibaca oleh sensor kita. Oke. So, ini sudah menggambarkan komponen-komponen sistem kontrol proses kita. Ya. Jadi ada set point, kemudian ada sinyal-sinyalnya, ada sinyal set point, sinyal kontrol variabel, sinyal kontrol, dan sinyal error. Kemudian komponennya kita punya controller, elemen kontrol, proses, dan sensor. Proses itu plant berarti ya. Oke. Di sini saya harap cukup jelas ya untuk mendesain sistem kontrol. Kalau gitu, apa yang perlu kita perhatikan atau langkah apa yang perlu kita lakukan untuk mendesain sebuah sistem kontrol? Nah, tentu saja yang perlu kita desain di sini adalah pertama, adalah yang mau kita desain, yang perlu kita tentukan adalah prosesnya dulu dong. Ya. Artinya kita bisa di proses ini kita harus menentukan plant ya. Dan juga menentukan control variabelnya apa. Oke. Yang kedua, kita harus menyesuaikan atau memilih sensor untuk membaca kontrol variabel. Nah, sensor ini harus sesuai juga dengan plant. Contoh, ya. Misalnya kita punya sensor suhu, misalkan adalah resistance temperature detector. Ya, RTD. Yang misalnya bentuknya batang seperti ini. Oke, ini batang dan ini ada kabelnya gitu. Ini bentuk resistance temperature detector. Boleh cari di internet. Intinya dia harus dicelupkan, harus dikontakkan dengan batang yang panjangnya segini. Apakah dia efektif ketika digunakan pada plant-nya adalah misalnya ini ya, ini RTD. Apakah efektif untuk misalnya mengontrol suhu air pada gelas kimia? Ya, gelas kimia 1 liter. Nah, mungkin ini masih cocok, ya. Karena apa? Karena gelasnya kan kecil. RTD-nya bisa masuk dicelupkan. Kemudian, tapi apakah masih relevan kalau kita gunakan ini di plant yang
misalnya adalah toren air. Nah, ini menjadi pertanyaan karena panjang RTD hanya paling 30 cm. Ya. Setidaknya mungkin yang kita punya yang 30 cm ya. Mungkin ada jenis RTD lain, mungkin aja. Tapi ini RTD yang 30 cm, yang panjang yang bisa kontak dengan suhunya ada 30 cm. Kita masukkan ke dalam sebuah toren. Toren panjangnya tebal dalamnya 1 meter. Apakah yang dicelupkan itu bisa mewakili suhu air pada toren? Atau pada ember, misalkan ember mandi yang agak besar, bak mandi. Masih patut dipertanyakan. Kita patut mengecek ke datasheet dari sebuah sensor tersebut. Cocokkah? Gitu kan? Kemudian tentu saja harus cocok juga dengan kontrol variabelnya. Jangan sensor suhu digunakan untuk membaca arus, membaca ketinggian, membaca berat ya. Tentu saja tidak akan bisa gitu kan. Kecuali Anda punya besaran fisika yang bisa diubah. Misalnya mencari ketinggian air dengan beratnya. Nah, Anda bisa menggunakan massa jenis di situ kan untuk mediasinya. Jadi massa adalah massa jenis kali volume. Lihat volume air, volume si itunya gitu kan. Dari volume air yang ada, nah dari volume bisa dicari ketinggian air gitu kan. Artinya perlu perhitungan. Kecuali bisa dihitung seperti ini, ya itu boleh juga gitu kan. Kemudian yang perlu kita cek lagi adalah kita menentukan aktuator di sini. Aktuator harus kita tentukan terlebih dahulu. Nah, perhatikan bahwa aktuator harus bisa mengubah kontrol variabel dan harus cocok dengan plantnya juga. Contohnya, mendinginkan suhu mendinginkan suhu ruangan gitu kan, ruangan kamar. Apakah bisa hanya dengan kipas meja, motor DC yang kecil, motor Tamiya seperti itu, dipasang kipas, ini motor Tamiya seperti itu ya. Kemudian kita pasangkan kipas ya, kecil seperti itu di ruangan yang besar. Apakah bisa untuk mendinginkan suhu ruangan? Tentu tidak bisa mengefek gitu kan. Artinya apa? Artinya seberapapun keras controller dan aktuator kita bekerja, ya mau sampai kapanpun tidak akan bisa kontrol variabel ini akan mencapai set point karena aktuator kita tidak cocok ya. Jadi pencocokan sensor dan aktuator terhadap plan dan kontrol variabel ini sangat penting. Sangat penting. Kemudian terakhir barulah kita menggunakan memilih controller gitu kan. Nah, controller ini macam-macam juga gitu kan. Ada yang continue, ada yang discrete. Continue artinya nilainya bisa berapapun, kalau discrete nilainya hanya tertentu. Contohnya on off itu controller discrete gitu kan. Nah, sesuaikan juga dengan aktuator. Ini controller berkaitan dengan aktuator karena lihat di sini controller berkaitan langsung dengan elemen kontrol kan. Artinya sinyal kontrol ini harus bisa efektif memanfaatkan atau mengontrol dari si elemen kontrol ini. Contoh, pemanas air ya. Pemanas air 12 volt, heater air yang butuh DC misalkan hanya 12 volt. Oke. Heater air yang seperti ini. Ini 12 volt. Jika diberikan 12 volt maka dia akan panas maksimal. Jika dia diberikan 5 volt mungkin dia akan panasnya agak lama. Tapi apakah 12 volt dan 11 volt akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap suhu dari controller ini?
apakah serta-merta turun 1 volt akan turun 1 derajat? Tentu tidak, betul? Maka mungkin untuk controller yang seperti heater ini, apakah perlu controller continue? Artinya yang bisa mengeluarkan output di berbagai angka, sedangkan nggak semua angka punya efek yang terasa terhadap si heaternya ini. Nah, saya rasa agak tidak perlu gitu kan. Agak tidak perlu. Si angka-angka yang terlalu detail itu kan tidak terlalu mengubah output dari si heater, jadi ya tidak perlu. Lebih baik kita gunakan yang discrete saja gitu kan. Yang tiap levelnya, tiap angka yang keluar itu benar-benar memberikan perubahan yang terasa terhadap output dari aktuator. Oke? Sensor, aktuator, controller sudah, proses sudah ya. Oke? Nah, ini kira-kira kalau dari pengamatan ya. Ini logika berpikir. Oke? Nah, thank you for watching this video.